Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajati fil jannah وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sahibu syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih dalam pembahasan burhan wahdaniyah. Dalil Allah wajib bersifat wahdaniyah. Sampai pada penjelasan kemarin bahwa buktinya Allah itu esa adalah apabila Allah tidak esa, berarti ada dua, ada tiga atau empat lebih, maka berarti keadaan Allah sama dengan keadaan makhluk. Kalau keadaan Allah sama dengan makhluk berarti lemah seperti makhluk. Maka kalau Allah ada 2, 3 atau 4 atau lebih, maka pasti alam tidak akan tercipta.
pencipta. Karena Allah keadaannya lemah seperti makhluk. Atau dengan dalil yang tafsil, apabila Allah itu ada dua, maka akan terjadi keduanya berteman atau keduanya bermusuhan. Maka apabila berteman, kedua-duanya ingin menciptakan satu makhluk, maka tidak akan terjadi satu makhluk muncul dari dua pencipta. Kalau dua pencipta memunculkan makhluk, yang muncul dua ciptaan. Nggak mungkin satu ciptaan muncul dari dua pencipta, itu nggak mungkin. Kalau berteman saja nggak mungkin memunculkan makhluk, satu makhluk, apalagi bermusuhan, maka tidak akan mungkin muncul satu makhluk pun. Terus kita lanjut. Kalau kita sudah tahu yang demikian, maka berarti seluruh perbuatan makhluk itu tidak bisa menimbulkan hasil. Berarti segala hasil hanya ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Esa. Maka seperti gerak kita, berdiri kita, diam kita, jalan kita, duduk kita, maka semua itu merupakan makhluknya Allah, bukan makhluknya kita, gitu loh. Kita ini makhluk, nggak punya makhluk. Jangan nganggap saya makhluk tapi bisa menimbulkan sesuatu. Berarti ada makhluk punya. Yang menciptakan makhluk hanya Allah. Selain Allah tidak bisa menimbulkan sesuatu apapun. Wa hadza iktiranu wa ta'alluqu li hadhil qudratil hadisah bitilkal af'ali min ghairi ta'thir laha aslan wal musamma fil istilahi wa fi syar'i bil kasbi wal iktisab. Maka kebersamaan atau hubungan kemampuan manusia yang bersifat hadis, Allah menjadikan kita kemampuan. Ada yang mampu berjalan, ada yang mampu duduk, mampu berdiri, ada yang mampu berlari, mampu berantem, ada yang mampu membuat rumah, mampu membuat macam-macam. Maka kemampuan-kemampuan itu tidak bisa berpengaruh apapun pada dirinya manusia. Kemampuan kita itu tidak membawa pengaruh untuk bisa menghasilkan sesuatu, tapi dikasih mampu, dikasih kebisaan, dikasih potensi oleh Allah, tapi hasilnya diciptakan oleh Allah. Maka perbuatannya tidak menimbulkan pengaruh apapun. Inilah yang dalam istilah ilmu kalam dan dalam istilah ilmu syariah disebut namanya kasbun atau ikhtiar. Namanya kasab, ikhtiar. Kasab itu apa? Berusaha, ikhtiar itu memilih. Tugasnya kita itu hanya memilih dari beberapa potensi yang Allah jadikan dan kita mengusahakannya. Hari ini saya mau keluar rumah, bisa lewat jalan sana, bisa lewat jalan sana, bisa lewat jalan sana. Berarti saya tinggal apa? Memilih. Maka yang saya pilih
kemudian saya usahakan. Oh, saya mau milih lewat jalan A, maka saya usahakan mengarahkan diri saya, motor saya ke arah jalan A. Kalau memang apa yang saya usahakan cocok dengan kehendaknya Allah, maka yang saya usahakan diciptakan Allah sesuai dengan kehendaknya, lewat jalan A sampai kepada tujuan saya. Tapi kalau saya berkehendak ingin lewat jalan A, tapi Allah kehendaknya lewat jalan B, maka saya akan diarahkan kepada jalan B sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya kehendak masjid ini saya cat warnanya hijau, tapi Allah menghendaki masjid ini catnya putih, maka saya akan diarahkan oleh Allah hingga sampai mau masjid itu saya cat warna putih. Jadi yang terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saya punya kehendak, saya punya kemauan, tapi itu semua bentuknya hanya kasab ikhtiar, memilih dan mengusahakan. Hasilnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihasabihi tudhaful af'alu ilal ibad ka qouli ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka berdasarkan memilih dan mengusahakan, memilih dan berusaha itu ada pada kita, maka dengan dasar itu perbuatan manusia disandarkan pada dirinya. Jalan, yang jalan siapa? Budi, gitu loh. Yang makan siapa? Budi. Yang duduk siapa? Budi. Yang tidur siapa? Budi. Kenapa? Karena budi diberikan oleh Allah pilihan dan usaha untuk mengupayakan apa yang dipilihnya. Maka ketika pilihan itu diletakkan pada budi, maka berarti budi punya perbuatan atas pilihannya sendiri. Yang mana pilihannya itu diciptakan oleh Allah, hingga budi mengakui saya tadi makan, saya habis minum, saya habis jalan, saya habis keluar. Kenapa? Budi mengakui perbuatan itu perbuatan dirinya sendiri, tapi perbuatan itu diciptakan oleh Allah. Maka jangan sampai nanti kemudian kamu menolak, saya mah nggak punya perbuatan, yang berbuat Allah. Ini nanti kamu jadinya Jabariyah yang menyandarkan perbuatan kamu kepada Allah. Kalau kita kan enggak, perbuatan kita ya kita akui ada pada kita. Adapun penciptanya kita akui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan penjelasan ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka manusia itu akan mendapatkan pahala dari usaha baik yang dilakukannya, dan manusia akan mendapatkan siksa dari usaha jelek yang dilakukannya. Kan kamu melakukan kebaikan yang milih kamu, ya. Kamu ngelakuin kejelekan, yang milih siapa? Maka pilihan kamu itu dimintain tanggung jawab. Pilihan kamu itu akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah.
Kalau pilihannya baik diberikan pahala. Kalau pilihannya jelek diberikan keadilan. Jadi keduanya itu menjadi perbuatan kita atas pilihan kita. Allah yang memunculkannya, Allah yang menciptakannya. Allah tidak memaksa kita, Allah nggak mengintervensi kita gitu loh. Artinya Allah nggak maksain kamu harus arak diminum, judi, zina, nggak ada. Allah nggak pernah maksa kamu zina, nggak ada. Orang zina nggak pernah dipaksa sama Allah. Orang minum arak nggak pernah dipaksa oleh Allah. Orang judi nggak pernah. Mereka mengerjakan itu atas pilihannya, atas usahanya. Artinya ini makna zahir yang dimunculkan oleh Allah pada diri kita. Maka makna zahir inilah yang harus kita lihat sesuai dengan perintah syariat. Syariat merintahin kita begini, syariat ngelarang kita begini. Maka di dalam syariat hal yang seperti itu namanya kasab ikhtiar. Hingga apa yang kita kerjakan disandarkan pada diri kita sendiri. Kamu disuruh ngakuin sama Allah kalau kamu punya perbuatan. Kamu nggak boleh nolak kalau kamu itu mengatakan saya nggak punya perbuatan ya Allah, semua ini Engkau yang menciptakan ya Allah. Kamu nggak boleh mengatakan hal itu kecuali di maqam ta'lim. Mana buktinya? Kamu disuruh ngomong usolli, artinya apa? Jadi kamu suruh ngakuin kamu punya perbuatan. Kalau Allah nggak merintahin kamu ngakuin, maka Allah akan mengatakan, katakan aku disolatkan. Tapi nggak begitu kan? Allah perintah ucapkan usolli, saya sholat. Tapi hatinya memahami jadinya sholat itu atas pertolongan Allah, gitu loh. Tapi kamu ngakuin kamu punya perbuatan. Makan, saya makan, saya minum, saya tidur, saya jalan. Itu perbuatan yang kita akui dan itu diperintahkan oleh Allah untuk kamu sandarkan pada diri kamu sendiri. Wa amal apa itu? Wa amal ikhtira'u wal ijadu wa min khawasil Maulana Jalla wa Azza la yusyarikuhu fihi syai'un siwahu tabaraka wa ta'ala. Adapun menciptakan sesuatu maka merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apapun, tidak ada satupun selain Allah yang menyekutukannya pada perbuatan menciptakan. Jadi kita harus bisa melihat mana yang jadi perbuatan Allah, mana yang jadi perbuatan makhluk. Perbuatan Allah apa? Menjadikan. Apapun yang muncul, apapun yang terjadi, maka itu dijadikan oleh Allah. Kita juga harus ngakuin, harus bisa melihat yang jadi perbuatan kita. Makan perbuatan makhluk, minum perbuatan makhluk, duduk perbuatan makhluk, jalan. Ya kamu harus ngakui saya yang duduk, saya yang duduk. Kamu apa? Allah? Bukan Allah, bukan. Yang berdiri siapa? Ya itu dong. Kan kamu ngakuin.
Tapi hasilnya itu, munculnya itu diciptakan oleh Allah. Berarti Allah menciptakan perbuatan saya. Bukan saya nggak punya perbuatan, bukan. Saya punya wujud, wujudnya diciptakan Allah. Saya punya sifat, sifatnya diciptakan Allah. Saya punya perbuatan, perbuatannya. Jangan sampai mengatakan saya nggak punya perbuatan. Lah itu duduk maka ini Allah. Allah bagaimana sih, orang kok nyampur aduk namanya itu. Jadi hati-hati jangan sampai kamu salah meletakkannya ini. Wa yusammal abdu inda khalqillahi ta'ala fihi hadil qudratil muqarinatan lil fi'li mukhtaran. Maka Allah menciptakan kemampuan pada makhluk bersamaan dengan perbuatan yang diciptakan Allah pada dirinya si makhluk. Maka hamba itu disebut sebagai mukhtar, orang yang merdeka, orang yang mempunyai pilihan melakukan perbuatan. Dan wa indama yakhluqu ta'ala fihi al-fi'la al-mujarradan an muqaranatihi tilkal qudrati al-muhadasati majburan wa muttarran kal murta'ish masalan. Dan saat kamu diciptakan oleh Allah mempunyai perbuatan tanpa bersamaan dengan kemampuan dan pilihan yang bersifat hadisah, maka hal itu disebut namanya majbur, atau orang yang muttor, orang yang terpaksa atas perbuatannya. Contohnya seperti orang yang gemetar. Orang kalau tangannya gemetar, kamu takut, anak kecil takut, kan gemetar semua. Itu di stop bisa nggak? Ya, itu namanya dia nggak punya pilihan. Punya kemampuan menggerakkan, kemampuannya ada bergerak, tapi nggak bisa menghentikannya. Gitu. Kalau orang tua ada penyakit buyutan kayak itu petinju, siapa itu? Hah? Tali, ya. Parkinson, itu kan begitu kan? Itu di stop nggak bisa, malah dua-duanya jalan. Kemampuannya ada, tapi nggak punya pilihan untuk melakukan yang lain, gitu loh. Namanya majbur. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah pada dua perbuatan. Ada perbuatan kita yang namanya ikhtiar, ada perbuatan kita yang namanya majbur, gitu loh. Ikhtiar itu apa? Dikasih kemampuan dan dikasih pilihan. Yang kedua, majbur, kamu punya kemampuan tapi nggak punya pilihan. Artinya bisa melakukan perbuatan tapi nggak punya pilihan untuk memilih perbuatan yang lainnya. Contohnya majbur apalagi? Contohnya perbuatan majbur apalagi? Hah? Ayan. Apalagi? Bu, jangan penyakit terus sih, Bu. Yang lain loh, kok penyakit aja isinya. Hah? Ngigo. Hah? Orang tidur gerak-gerak itu juga majbur. Hah? Rambut kamu bergerak kena angin juga
majbur. Bukan cuman ayan aja, bukan cuman buyuten aja, termasuk segala yang kamu lakukan yang kamu itu nggak milih gitu loh. Kayak kamu kaget milih nggak? Enggak, ada orang kaget. Terus apa lagi? Latah. Jadi kamu disuruh ngakuin, disuruh melihat kamu punya dua macam perbuatan. Itu dulu. Kalau kamu akuin dua perbuatan itu, satu perbuatan yang dengan pilihan, satu perbuatan yang tidak dengan pilihan. Nah, kedua-duanya perbuatan itu dimunculkan oleh Allah, gitu loh. Nanti ada perbuatan yang dibarengkan kemampuan dan pilihan, ada perbuatan yang tidak dibarengkan kemampuan dan pilihan. Tapi dua-duanya dimunculkan oleh Allah. Kenapa? Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau setiap perbuatan itu harus dengan pilihan, ya, orang mau bekerja, orang ngelakuin sesuatu itu pasti atas dasar pilihan. Kalau pada diri kita cuman ada perbuatannya satu, pilihan doang, maka kita bisa mengatakan seperti pendapatannya Qadariyah, bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan yang dipilihnya sendiri. Kalau perbuatan kita cuman satu, tapi nyatanya kita punya dua macam perbuatan. Ada perbuatan yang punya pilihan, ada yang nggak punya. Lah, yang nggak punya pilihan ketika terjadi yang bikin siapa? Itu loh. Oh Allah. Lah yang punya pilihan saya, kan aneh. Wong perbuatannya sama. Parkinson gerak nggak? Gerak. Ayan gerak nggak? Gerak. Orang tidur guling-guling gerak nggak? Gerak. Bedanya apa dengan orang main bola? Mau sama-sama gerak. Yang satu geraknya dengan pilihan, yang satu geraknya tidak dengan pilihan. Nah, gerak, kembalinya geraknya dulu. Gerak itu perbuatan yang dimunculkan oleh Allah, gitu loh. Jangan melihat, oh gerak yang ini Allah yang bikin, gerak yang ini makhluk yang wong sama-sama gerak, kok penciptanya ada dua, gimana? Geraknya satu, yang bikin dua, bisa? Kan nggak bisa. Kalau ada telur satu yang bikin ya satu ayam, masa ada telur satu yang bikin dua ayam, kan nggak bisa. Atau telur ini ayam yang ini, telur ini ayam yang itu, berarti banyak ayam dong, gitu loh. Geraknya kita ada dua macam. Ada gerak yang punya pilihan, ada gerak yang nggak punya. Maka lihatlah jangan pilihannya, lihatnya geraknya. Gerak itu makhluknya Allah, gitu loh. Lah, Allah memunculkan gerak itu ada yang bersamaan dengan pilihan, ada yang tidak bersamaan dengan, tapi kedua-duanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Itu yang harus kamu lihat itu, gitu loh. Berarti perbuatan kita itu dimunculkan oleh Allah. Tapi perbuatannya ada pada saya. Jangan kamu nolak perbuatan. Jangan mengatakan saya mah nggak ada. Kalau ente nggak ada, ente ambilin rokok Samsu itu yang gede, tempelin. Kalau teriak itu ada. Tadi ngomong nggak ada. Kalau ngomong nggak ada gitu loh, saya emang nggak ada, yang ada Allah. Ambilin Samsu, tempel. Yes. Biar dia sadar kalau dia itu ada. Gitu. Terus saya mah nggak bisa apa-apa.
nggak bisa ngapa-ngapain maksudnya. Lah itu lu nyuara, lu duduk itu kan bisa ngapa-ngapain, kok nggak bisa ngapa-ngapain gimana sih? Artinya kamu harus ngakuin kamu itu punya perbuatan. Dan Allah merintahin kamu ngakuin kalau itu perbuatan kamu. Saya sholat usolli fardhu dhuhri. Saya sholat ya Allah sholat duhur. Kamu disuruh ngakuin punya perbuatan. Saya pergi haji ya Allah. Saya puasa ya Allah. Saya zakat ya Allah. Kamu suruh ngakuin. Kamu punya perbuatan. Tapi hati kita kembali pada makna hakikat. Perbuatan ini ditolong oleh Allah. Kalau tidak atas pertolongan Allah, tidak akan muncul satu perbuatan pun pada diri saya. Wa alamatul muqaranatil qudratil hadisa lima yujadu fi mahalliha tayasuruhu bihasabil adati fi'lan au tarkan. Wa alamatul jabri wa adami tilkal qudrati adamu tayassur. Tanda adanya kemampuan yang bersifat baru, tanda pada diri kita diciptakan oleh Allah kemampuan yang baru, bukan kemampuannya Allah diletakkan pada kamu, bukan. Tapi Allah menciptakan kemampuan pada diri kamu. Berarti kemampuannya apa? Baru. Bukan kemampuannya kodim, bukan. Ada orang ngomong, oh sifatnya Allah turun pada makhluk. Kayak orang Nasrani ngakuin Nabi Isa diberi kekuatan dari nggak ada begitu, nggak ada. Kalau kita punya perbuatan, kita punya kemampuan, kita punya kudrat, kudratnya kudrat yang baru diciptakan oleh Allah. Maka apabila kamu melihat tanda kemampuan diri kita itu baru pada perbuatan yang tercipta, pada tempat kemampuan tersebut adalah kemudahannya secara adat dalam melakukan atau meninggalkan perbuatan. Sedangkan tanda keterpaksaan dan tidak adanya kemampuan adalah tidak adanya kemudahan melakukan atau meninggalkan perbuatan. Kamu bisa jalan, ditanya, bro, bisa jalan nggak? Gampang, bisa. Kalau apa? Kalau kakinya sehat. Berarti kaki yang sehat itu adalah kemampuan yang baru yang Allah ciptakan. Nah, tandanya apa? Kamu itu kemampuannya baru. Tandanya kaki itu perkara yang baru, kemampuannya baru, bisanya jalan baru. Maka kemampuan yang ada pada diri saya itu bukan kemampuan bawaannya kaki, bukan. Tapi kaki itu diciptakan oleh Allah dan kemampuannya diciptakan oleh Allah. Bukan terus kaki itu ya memang punya kemampuan. Ada juga kaki yang lumpuh. Ada juga kaki yang nggak dikasih kemampuan oleh Allah untuk berjalan. Jadi jangan dianggap kemampuan si kaki berjalan itu memang asli kemampuannya si kaki, bukan. Kaki dan kemampuan berjalan itu dua hal yang digandengkan oleh Allah.
Bisa pula kaki itu dilepaskan kemampuannya oleh Allah hingga kaki itu nggak bisa berjalan. Ya, kita harus melihat bahwa perbuatan saya itu baru, diberikan oleh Allah kemampuan yang baru. Tapi kemampuan yang baru itu bukan yang menimbulkan sesuatu. Kemampuan yang baru itu hanya digandengkan dengan pekerjaan yang baru. Kakinya mampu berjalan, jalannya dimunculkan. Berarti kemampuan berjalan dan nyata berjalan itu dua hal yang digandengkan oleh Allah. Tangannya bisa gerak dan tangannya dijadikan gerak, itu dua hal. Bisa bergerak itu artinya kemampuan, nyata bergerak itu perbuatan. Dua hal itu digandengkan oleh Allah. Kemampuan bergerak dan tangan yang bergerak itu digandengkan, dua-duanya diciptakan oleh Allah. Ada yang kemampuannya dikasih, perbuatannya nggak dikasih. Ada yang kamu nggak dikasih kemampuan, tapi punya pilihan. Kemampuannya nggak ada, pilihannya ada. Ada dikasih pilihan, ada dikasih kemampuan. Dikasih kemampuan, nggak dikasih pilihan. Ada dikasih pilihan, nggak dikasih kemampuan. Ada nggak dikasih kemampuan, nggak dikasih pilihan. Yang dikasih kemampuan, dikasih pilihan kayak apa contohnya? Dikasih kemampuan, dikasih pilihan. Contohnya apa? Kamu jalan ke sini ngaji, itu dikasih pilihan, dikasih kemampuan. Allah kasih kamu kemampuan berjalan untuk kemari, dan kamu dikasih pilihan untuk kemari. Ada yang dikasih kemampuan kemari, nggak dikasih pilihan, yang glosor doang di rumah, nggak kemari-kemari. Lah ya dikasih pilihan, kasih kemampuan tapi nggak dikasih pilihan, ya di rumah doang. Mau paling nonton itu Mas Al, paling mau nonton apa lagi dia. Ada yang tidak dikasih kemampuan tapi dikasih pilihan. Siapa? Sakit di rumah pingin ngaji, ya di rumah doang, nggak ngaji-ngaji. Wong sakit nggak mampu berjalan gitu. Harapannya ya Allah mau dikasih sembuh biar saya bisa ngaji. Yang keempat, nggak dikasih kemampuan, nggak dikasih pilihan. Udah sakit nggak mau ngaji, itu goblok-gobloknya orang udah sakit nggak pingin ngaji, ini udah kebangetan-bangetannya orang udah. Jadi empat itu perkara yang digandeng-gandengkan oleh Allah pada diri kita. Jangan sampai kamu menganggap bahwa oh ini mah dari saya sendiri. Enggak. Perbuatannya ada pada kamu, tapi diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita mau melihat gambarannya itu kayak wayang gitu loh. Wayang itu punya perbuatan. Bukan wayang itu enggak punya perbuatan, enggak. Wayang punya apa perbuatannya wayang? Ya sama kayak kamu, ada wayang terbang, ada wayang duduk, ada wayang udut, ada enggak? Ada wayang udut, ini belum pernah lihat ya wayang udut. Lah perbuatannya wayang itu enggak muncul dari dirinya wayang itu sendiri, tapi dimunculkan sama dalang gitu loh. Jadi kamu itu disuruh ngakuin punya perbuatan, tapi perbuatan kamu diciptakan oleh Allah. Hal ini terjadi perdebatan yang panjang antara ahlu sunnah wal jamaah,
Qadariyah dan Jabariyah. Ini terjadi perbincangan yang panjang yang sampai sekarang masih terus diperbincangkan. Artinya pemikiran orang sedunia akan kembali pada 3 puncak pemikiran: Qadariyah, Jabariyah, atau Ahlus Sunnah. Oh, saya bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Ahlus Sunnah, berarti kamu pengikut Buya Sakur. Loh, dia yang ngomong sendiri, saya ini bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Ahlus Sunnah, kata dia. Waktu perdebatan 3 kelompok itu, saya belum lahir masalahnya. Kalau udah gimana? Saya tambahin pendapat saya sendiri, jadi biar 4. Kan repot ini. Apa kata Buya? Kita ini semuanya nggak ada yang punya pilihan. Jadi mau ngomong Jabariyah, tapi ngaku punya perbuatan, tapi nggak punya pilihan. Kalau Ahlus Sunnah kan kita ngaku 2, ada perbuatan saya yang punya pilihan, ada yang nggak punya, keduanya diciptakan. Lah, Buya Sakur ngomong, oh kita itu nggak punya pilihan. Mana buktinya? Kamu waktu lahir milih nggak? Emaknya siapa milih nggak? Laki-laki perempuan milih nggak? Nanti mau mati di mana milih nggak? Berarti kamu nggak punya pilihan semuanya. Gitu. Repot ini. Jadi Jabariyah bukan, Qadariyah bukan, Ahlus Sunnah bukan. Lah, dia kan udud. Buya Sakur kan udud. Lah ditanya, kamu kok ududnya rokok itu nggak rokok yang ini, milih nggak kamu? Katanya nggak punya pilihan, goblok loh, tuman memang. Kok ngomong nggak punya pilihan, gimana sih? Ini yang menyimpulkan pakar berpikir dunia, menyimpulkan pemikiran manusia mengkerucut, menginduk pada 3 pemikiran ini. Kok dia nambahin 1, itu pangkatnya sepinter apa gitu loh? Pemikiran sepinter apa kok bisa menyimpulkan pemikiran nggak cuma 3 tambah? Hati-hati ini kamu. Ya, jadi kita kembali bahwa Ahlus Sunnah berpendapat kita itu punya perbuatan seperti Qadariyah. Qadariyah ngomongnya saya punya perbuatan. Bedanya Qadariyah ngomong perbuatan itu timbul dari diri saya. Ahlus Sunnah mengatakan saya punya perbuatan tapi ditimbulkan oleh Allah. Kalau Jabariyah, saya nggak punya perbuatan, semuanya perbuatan Allah gitu loh. Buya Sakur tambah lagi, tidak punya pilihan, punya perbuatan, nggak punya. Ini muncul dari mana pemikirannya nih? Mestinya kan beres. Ada yang punya pilihan, ada yang nggak punya. Lahir di mana saya nggak milih, bapaknya siapa saya nggak milih, ibunya siapa saya nggak milih, mau mati di mana saya nggak milih. Tapi kalau agama kamu apa, milih nggak lo gitu loh? Lo nggak milih juga, gimana sih? Ente pakai baju apa, milih nggak? Ente mau duduk di mana, milih nggak? Kok nggak milih semua, gimana sih? Jadi nggak ada pemikiran yang ketiga, nggak ada, yang keempat nggak ada. Puncak pemikiran manusia mengkerucut pada 3 pemikiran: Qadariyah, Ahlus Sunnah, atau
Jabariyah. Jadi tanda kemampuan kita itu kemampuan yang baru adalah kemampuan itu terkadang tidak bisa memunculkan kehendak kita, gitu loh. Saya mau, tapi kemampuan itu terkadang ada, terkadang nggak ada. Tandanya kemampuan itu kemampuan yang baru. Wa idrakul farqi baina hatainil halataini dzaruriyan likulli akilin kama anna syar'a jaa bi itsbatil halatain. Setiap orang yang berakal sehat pasti bisa menemukan perbedaan di antara kedua kondisi itu. Kalau akal kamu sehat, waras, wiris, kamu akan bisa membedakan dua macam perbuatan itu. Perbuatan yang pakai usaha dan pilihan, dan perbuatan yang tidak bisa diusahakan. Kamu akan tahu, oh memang saya punya dua pilihan, dua perbuatan. Jangan ngomong, saya mau cuma punya satu perbuatan. Lu masuk kelompok sono. Kita punya dua perbuatan. Kamu harus bisa membedakan dua macam perbuatan itu, dan harus menyadari pada diri kamu ada dua perbuatan itu. Ada perbuatan yang punya pilihan, ada yang nggak punya pilihan. Saya pengen motong rambut, pengen motong kumis, warung tutup terus, silet nggak ada, bisa? Hah? Pinginnya ada, tapi kan nggak punya kemampuan untuk, itu namanya apa? Majbur, nggak bisa pilih, nggak punya pilihan untuk melakukan perbuatan, gitu loh. Nah kalau ada siletnya, kemampuannya ada, kamu tinggal milih ngerok atau enggak, kamu milih enggak ngerok, itu ikhtiar namanya. Kamu bisa punya pilihan. Ada lagi yang kamu nggak punya pilihan. Jadi perbuatan kita ada dua macam. Orang yang berakal harus bisa membedakan antara dua perbuatan itu, dan harus bisa ngakuin dua perbuatan itu ada pada dirinya sendiri. Sebagaimana syara' telah menetapkan keduanya, dan kondisi yang kedua diperincikan, dibedakan dengan menggugurkan taklif. Kalau bedanya apa sih? Gitu loh. Dua perbuatan itu pada kita bedanya apa? Oh, perbuatan yang punya pilihan itu dibutuhkan agar kamu bisa memilih menjalankan perintah-perintah syariat. Gunanya agar kamu bisa beragama. Kamu disuruh oleh Allah beragama, didatangkan Nabi, dan dikasih perbuatan dengan pilihan, agar kamu memilih segala yang sesuai perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pula yang kamu itu dibebaskan dari perintah. Allah nggak akan menghukum kamu, nggak akan nanyain kamu kalau kamu nggak punya pilihan, gitu loh. Ketika kamu dalam keadaan tanpa pilihan, maka kamu dibebaskan dari perintah syariat. Contoh, orang yang bisa berdiri, bisa duduk, diperintah sholatnya wajib berdiri. Kalau nggak berdiri, kalau sholatnya nggak berdiri, dosa. Kenapa? Punya kemampuan
berdiri dan diperintahkan berdiri. Kok milih nggak berdiri hukumnya dosa, akan disiksa dia. Nah, beda dengan orang yang nggak bisa berdiri. Bisanya duduk, nggak bisa berdiri. Ketika sholat diperintah berdiri gimana? Dia nggak dikenakan dosa, gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak punya pilihan untuk memilih berdiri. Namanya apa? Majbur. Maka dia dibebaskan dari taklif. Artinya dia dianggap telah menggugurkan perintah walaupun nggak mengerjakannya, gitu loh. Kenapa? Karena nggak punya kemampuan. Bukan kayak orang Syiah. Kayak orang Syiah mau kamu bisa nggak bisa harus berdiri, kalau enggak siap nerima azab nanti di akhirat. Kalau kita kan nggak begitu. Oh, ada yang namanya taklif yang Allah berikan dan ada yang dibebaskan dari taklif. Mana? Orang yang majbur, yang nggak diberikan pilihan oleh Allah. Ini contohnya. Jadi kamu harus melihat pada diri kita ada dua macam perbuatan. Wahya halatul jabrin dunal ula halatul ikhtiyar. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau Allah menciptakan kemampuan, Allah menciptakan kamu kemampuan, memberi kamu pilihan, maka Allah memberikan perintah untuk dikerjakan. Nah, kalau Allah nggak ngasih kemampuan, ya nggak ngasih perintah, gitu loh. Masa ada orang nggak dikasih kemampuan tapi dikasih gimana ngelaksanainnya? Wong kemampuannya aja nggak ada. Jadi Allah tidak akan memberikan perintah kepada orang yang oleh Allah tidak dikasih kemampuan. Illa ma fi taqatiha bihasabil adah, kecuali apa yang pada adatnya dalam batas kemampuan. Wa amma bihasabil aqli wa nafsil amri falaisa fi wus'iha au taqatiha ikhtira'u syai'in ma. Adapun pada ranah berpikir atau fakta, tidaklah manusia itu mampu melakukan sesuatu apapun. Artinya apa yang ada di zahir kita berbeda dengan yang harus kita simpan dalam hati kita. Zahir kita melihat makna syariat, di mana kita disuruh melakukan, mengakui kita punya perbuatan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Tapi makna batin kita disuruh ngakui kemampuan itu nggak bisa menimbulkan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Kalau Allah menjadikan pertolongan, maka akan muncul perbuatan. Kalau Allah tidak bikin pertolongan, maka tidak akan muncul perbuatan. Ini makna yang harus kita akuin, zahir dan batin. Jangan dibalik-balik. Kadang ada orang yang di Superman, ya. Jadi apa? Yang batin dikeluarkan, yang zahir disimpan. Namanya apa? Superman. Balik-balik itu. Nanti kita akan jelaskan perjumpaan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan kita semua
senantiasa dalam akidah yang benar, akidah yang lurus, dalam bimbingannya para ulama, tuntunan para ulama hingga bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadziniyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.